kasih atas kehadirannya kepada Dr. Muhammad Iwan Kurniawan SPN yang telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini dalam mengisi kelas diskusi portofolio. Baiklah, untuk hari ini saya akan membawakan dua judul diskusi. Yang pertama itu trauma okuli non preference. Identitas pasien, nama Tuan S, jenis kelamin laki-laki, umur 32 tahun, agama Islam, suku bangsa Makassar, alamat Makassar, tanggal pemeriksaan 21 Maret 2015. Anamnesis, keluhan utama luka sobek pada kelopak mata. Pasien datang dengan luka sobek pada mata kiri yang dialami kurang lebih 20 menit sebelum masuk rumah sakit akibat terkena tangkai daun kelapa saat bekerja. Riwayat keluar darah dari kelopak mata tidak ada, riwayat keluar cairan seperti gel tidak ada, penurunan penglihatan tidak ada, mata merah ada, air mata berlebih ada, kotoran mata berlebih tidak ada, riwayat penggunaan kacamata sebelumnya tidak ada, riwayat pengobatan sebelumnya juga tidak ada, diabetes mellitus dan hipertensi tidak ada. Pada pemeriksaan fisik, keadaan umum, sakit sedang, gizi cukup, dan kompos medis. Pada tanda-tanda vitalnya dalam batas normal. Pada status generalis dalam batas normal. Pada pemeriksaan oftalmologi, pada okuli destra tidak ada kelainan, sementara pada okuli sinistra itu pada palpebra tampak adanya edema, ada laserasi seperti labial palpebra, sisi palpebra superior dengan ukuran 15 kali 10 mm dan full thickness. Pada okuli sinistra juga ada hiperlakrimasi, pada konjungtiva ada hiperemis dan injeksi konjungtiva, laserasi subkonjungtiva. Selanjutnya pada pemeriksaan pada palpasi, pada okuli sinistra dan pada okuli sinistra tekanan dalam batas normal dan ada nyeri tekan pada okuli sinistra. Selanjutnya untuk visus pada okuli sinistra 20/25. Pada penyinaran oblik, pada konjungtiva okuli sinistra terdapat hiperemis, injeksi konjungtiva, dan laserasi subkonjungtiva. Pada pemeriksaan slit lamp pada okuli destra tidak ada kelainan, sementara pada slit lamp okuli sinistra ada konjungtiva hiperemis, injeksi konjungtiva, dan laserasi konjungtiva serta kornea jernih, BMD normal, iris coklat dan terang, pupil bulat sentral, refleks cahaya ada, lensa jernih. Selanjutnya berikut performance dari pasien. Resume pasien, seorang laki-laki umur 38 tahun masuk IRD RSWS diantar oleh teman kerjanya. Korban masuk dengan keluhan luka sobek pada mata kiri yang dialami sejak kurang lebih 20 menit sebelum masuk rumah sakit akibat kecelakaan kerja. Korban mengatakan bahwa ia terkena pelepah pohon saat memindahkan kabel listrik tegangan tinggi. Riwayat keluar darah dari kelopak mata ada, riwayat keluar cairan seperti gel tidak ada, penurunan penglihatan ada, mata merah ada, air mata berlebih ada, kotoran mata berlebih tidak ada, riwayat penggunaan kacamata tidak ada, riwayat pengobatan sebelumnya tidak ada, riwayat diabetes mellitus dan hipertensi juga tidak ada. Dari pemeriksaan inspeksi okuli sinistra didapatkan palpebra sinistra tampak laserasi kepergian labial palpebra superior dengan ukuran 15 kali 10 mm. Full thickness, laserasi subkonjungtiva inferior. Pada pemeriksaan slit lamp okuli sinistra terdapat sekret pada silia minimal, konjungtiva hiperemis, injeksi konjungtiva positif, kornea jernih, BMD normal, iris coklat kritika ada, pupil bulat sentral, rangkaian cahaya ada, lensa jernih, visus okuli sinistra 20/25. Dari pemeriksaan inspeksi okuli destra didapatkan dalam batas normal dan slit lamp pada okuli destra didapatkan segmen anterior dalam batas normal dan VOD 20/20. Diagnosis okuli sinistra trauma okulus non perforans plus laserasi palpebra superior sinistra plus laserasi subkonjungtiva sinistra.
Untuk tata laksana diberikan IPFD RL 16 tetes per menit per intravena, diberikan injeksi ceftriaxone 1 ampul per 12 jam per intravena, injeksi ketorolac per 30 mg per 8 jam per intravena, injeksi ranitidin 50 mg per 8 jam per intravena, injeksi dexamethasone 5 mg per 8 jam per intravena. Untuk topikalnya diberikan LSS EDMD 1 GTD per 4 jam okuli sinistra dan sifalsalep okuli sinistra, mendositol salep pada okuli sinistra dan eutepin pada okuli sinistra. Rencana operasi okuli sinistra rekonstruksi palpebra superior. Foto post operasi. Sebenarnya prognosis tua od hitam bonum tua et fungsionum bonum dan tua et sanionum dia et bonum. Selanjutnya saya lanjut dulu ke kasus ya dong. Ya, pertanyaan yang klasik itu kenapa pasien ini didiagnose trauma okuli non perforan dengan apa tadi? Dasarnya apa? Dengan laserasi palpebra. Ya, dasar diagnosenya apa? Pertama kamu cerita apa? Coba dijawab. Kok Kalau dari ada yang nggak lihat tadi? Oh ya, dari apa? Kalau dari klinis dari foto klinisnya Jangan gitu jawabnya. dok, Kan dari seorang dokter itu kalau ditanya apa dasar diagnosenya itu dari anamnese dan pemeriksaan fisik. Ketemu apa? Itu coba cerita. ada kalau pada anamnesisnya itu mengapa saat kita mendiagnosis sebagai trauma perforan dan laserasi pada palpebra itu kalau dari anamnesis itu pasien masuk dengan traumanya itu disebabkan oleh terkena pelepah pohon kelapa pada kelopak matanya. Selanjutnya ada riwayat keluar darah, tapi tidak ada riwayat keluar gel atau tidak ada. Selanjutnya ada penurunan, tidak ada penurunan, tidak ada mata merah, air mata berlebih ada, serta Apa tadi tidak merah atau merah? Merah dok. Ya, ringkasnya aja. Trauma okuli non perforan. Kamu memastikan itu kan non perforan. Dilihat dari apanya? Apakah percaya dengan anamnese itu? Untuk membuktikan dia non perforan itu butuh apa lagi selain cerita, anamnese, terus pemeriksaan apa? Non perforan. Bisa. Tadi kita periksa pada mata pasien dok, kita pada pemeriksaan fisiknya kita inspeksi dok pada palpebra ada tampak laserasi seperti yang medial palpebra dok. Iya, untuk menentukan dia perforan non perforan itu loh. Dari strukturnya, dari besar robekannya dok. Di mana? Iya, dok. Kamu lihatnya kalau ciri-cirinya kalau trauma okuli non perforasi itu tidak menembus dinding orbital. Mana melihatnya pakai apa? Membuktikannya pakai apa? Tapi dok pakai slit. Kamu bisa pakai slit lamp. Kompetensimu 4A slit lamp. Pakai apa lagi? Center bisa. Bisa. Apa yang dilihat? Yang kamu amati apa?
robekannya dok, laserasinya pada Loh, bukan, itu kan jelas udah robek pasti kelihatan. Perforan atau enggak? Kan itu berikutnya. Belum belum plus laserasi tuh, ini baru pertanyaan diagnosamu kan trauma okuli non perforan. Menentukan non perforan dari mana? Bisa jawab? Ngerti maksudnya? iya Dilihat apanya? tidak ada dok, tidak ada Mana? dia dia dimasukkan didiagnosis dengan non perforan itu dok karena tidak ada kontaminasi dari Lah intraokuli iya, membuktikannya dengan gimana? Perforan itu artinya apa sih? Perforan artinya apa? eh, Apa artinya perforan? Supaya ngerti. Beda nggak dengan penetrating? Perforating. Apa perforan? Robek. KB dok. Eh? KB dok. Nyerah? Nyerah. Nggak ada teman diskusi. Nyari di mana itu? Mukamu nggak kelihatan. Kamu nyari di mana? Saya cari di buku dok. Siapa panggilannya siapa nih? Kurnia atau Elia atau Bonde? Apa? Elia dok. Elia. Ada, dok. Jadi Elia, pertama sebagai dokter umum itu harus wajib tahu ini perforan atau non perforan. Kalau curiga karena ada benda tumpul, ya kan? Yang pertama kamu harus melihat visusnya. Ya, perforan itu artinya bocor, pecah bola matanya. Nah, tanda-tandanya apa? Salah satunya penurunan visus. Kamu bisa toh? Pernah lihat bola? Bola voli. Pernah voli? Itu kalau bocor, meriksanya gimana? Bocor apa enggak? Ini bocor halus, ini bocor keras. Ini masih stabil tekanan udaranya. Melihatnya pakai apa? Pernah? Hah? Tapi dok dilihat ada udara yang keluar. Udara keluar, kamu bisa ngamati udara keluar dari bola voli. Pernah main bola apa yang pernah? Kamu ngecek bola voli. Oh, ini bocor, gembos, dipompa dulu. Ngeceknya gimana? Bayangin nggak? Hah? Kempes. Apa? Kempes. Apa? Dia kempes. Kempes ngeceknya pakai apa? Dipegang. Lah iya, bola mata juga gitu. Ini perforan atau enggak, bocor apa enggak? Palpasi, ada pelajaran palpasi enggak untuk bola mata? Gimana deskripsinya, caranya? Dengan meletakkan ketiga jari di mata dok, selanjutnya diraba secara perlahan dari medial ke lateral. Nanti baca lagi. Ya diginikan, lihat kameranya. Bukan gini toh? Pernah lihat? Terus pindah ke sini. Ini toh, ditekan. Bocor. Oh, kembes. Ini enggak gembos, bocor. Ini enggak. Kan itu bisa tahu dibandingkan antara mata kanan sama mata kiri. Ya, pada kasus ini juga bisa. Tapi kalau takut megang lukanya tersakitan. Nah, tadi kan ada datanya juga toh. Visusnya turun. Ya, yang kiri 20/20, yang kanan 20/25. Betul. Kenapa kok turun? Apakah itu suatu tanda perforan?
Bisa jawab nggak? Iya, Ngerti? iya, iya. Gimana? Visusnya kan 20/25 yang kiri, yang kanan 20/2. Itu tandanya apa? Ada kebocoran. Tuh. Kalau bocor, jadi penjelasannya boleh turun. Itu kan turunnya cuma seberapa? Satu baris. Kalau karena bocor, visusnya turun banget, bisa sampai 5/60. Ini kan 20/25. Nanti kalau sudah di rumah sakit, sudah di rumah sakit nggak? Kapan ke rumah sakit? Ke depan. Nanti kalau di Snellen card itu, kalau 20/20 huruf paling kecil di bawah, 20/25 huruf kecil di atasnya, masih bisa. Itu penurunan visusnya karena adanya kelainan refraksi atau bukan, kan mikirnya gitu. Kalau kelainan refraksi dikasih kacamata minus plus silinder bisa normal. Nah pada kasus ini karena ada salah satu media refraksi yang terganggu, salah satunya air mata, kan ada darah di situ, ada ada sukun bleeding di situ. Bang, Ajar. enggak. Terus jadi penurunan visus diturun 2/25 tuh ya. Jadi itu gambarannya kan kelihatan ini. Ada ini mengganggu air matanya karena nanti kita diskusi kalau di rumah sakit media refraksi itu mulai dari air mata, kornea, humor aqueous, lensa, vitreous, retina, nervus opticus. Ya. Itu mikirnya gitu. Kemudian ada data coba tekanan tonometri berapa? Palpasi sama tonometri lebih akurat mana datanya? Ada tonometri dong. Ya, tonometri tadi. Nah, normal kan? Mana tadi? Nah, berarti bola matanya masih utuh. Ya kan? Nah, kalau ditanya perforan apa enggak? Tidak dong. Dari data ini sudah kelihatan. Bola matanya masih utuh semua dengan pemeriksaan tonometri apa ini? Enggak tahu. Tonometer shot atau tonometer non kontak ya normal. Visusnya bisa turun yang kiri karena ada media refraks terganggu karena air matanya banyak berair, ada darah campuran darahnya gitu jawabnya. Kalau ada pertanyaan perforan apa enggak gitu, ngerti ya? Itu aja sih, yang lainnya biasa. Kalau dilaserasi ya dijahit. Ya, dijahit tapi bukan kompetensi dokter mata. Ini kamu nyontoh dari fakultas kedokteran mana? Siapa yang nulis? Unhas atau UI? Mana terapi? Penata laksananya. Nah, kamu harus berpikir logis rasional pemberian antibiotik ya. Sama steroid antiinflamasinya. Itu ketorolak, desamethasone diinjeksi. Ini paling masih koas belajar ini, semua diambil. Nggak percaya aku. Bukan dari Unhas kayaknya, biasanya rumah sakit swasta ini. Sipal itu nggak ada di Makassar nih, Sipal. Ya udah itu aja, berikutnya. Yang penting itu kamu ketahui perforan apa enggak. Kalau perforan dirujuk, kalau nggak perforan bisa kamu obati. Lanjut topik berikutnya.